Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Dani Medio di Pesona Paspa Podcast. Kali ini berbeda, saya tidak di studio tapi saya langsung ke lapangan, ke rumah seseorang sebagai narasumber kita, ke rumah pelaku usaha. Hasil dari penelitian digunakan oleh seorang petani, oleh seorang pengrajin. Nanti kita bicara dengan ibu yang satu ini. Kita ketemu dengan beliau. Ya, kita ketemu sekarang dengan Ibu Yayat Priyati. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, saya jauh-jauh dari Bogor nih Bu. Kita ke Sukabumi, ini tepatnya di Kabupaten Sukabumi Bu ya? Ya. Tapi lebih dekat ke Pegunungan Salabintana Bu ya? Ya, Dingin loh Bu. Di kota Sisi Saeutik. Di kota Sisi Saeutik. Nah, oke Bu, kita kan udah jaga jarak, kemudian kita selalu nanti menjaga protokol kesehatan dan kita jaraknya udah agak jauh. Boleh kok Bu, di TV-TV juga bisa boleh buka ini. Kalau agak jauh sudah jauh, ya. Dan 1,5 hampir 2 meter kita jarak. Nggak apa-apa dibuka biar kelihatan, suaranya juga agak bagus. Silakan Ibu dibuka. Ah, gitu. Nah, ini Ibu Yayat Priyati, Sobat Tani. Saya langsung di tempat tinggalnya Ibu Yayat Priyati. Ibu Yayat Priyati adalah UMKM kita, mitra kita, Badan Litbang Pertanian, Balai Besar Pasca Panen Bu ya. Ibu sekarang lagi dikenal orang nih Bu. Saya sempat loh nyoba yogurtnya Ibu. Produknya Ibu yogurt kan ya. Yogurt itu kan nggak sembarangan kita langsung bikin dari susu. Pasti ada beberapa perlakuan. Yeah. Yang tentunya ini yang saya ingin tanyakan. Ibu memproduksi yogurt, kemudian awalnya seperti apa, terus ketemu dengan peneliti Balai Besar Pasca Panen seperti apa? Cerita dong Ibu Yayat. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bahwa kami ini diawali dengan melihat situasi lingkungan. Oke. Bahwa di daerah Kecamatan Sukabumi, tepatnya Salabintana, ada sapi perah. Oh, berarti di sini emang sentra sapi perah ya Bu ya? Sobat Tani, ini tempat sentra sapi perah? Ya. Setelah itu karena melihat potensi yang ada, kita ingin sekali mengembangkan bahwa susu itu diolah. Oh, jadi susu teh nggak dijual susu doang gitu Bu ya? Jadi diolah jadi minuman dan bisa yogurt, bisa yang lain-lain. Oh gitu. Walaupun pada saat itu yogurt itu tantangannya luar biasa. Masyarakat itu kurang yakin bahwa yogurt itu adalah minuman sehat atau minuman bagus karena rasanya asam. Katanya ini susu rusak. Saya pernah dibawa pameran difasilitasi oleh Pemda. Waktu itu di hadapan kita langsung dibuang karena susu asam. Asam katanya ya. Orang nggak tahu Bu ya, padahal itu susu sehat. Susu sehat. Susu sehat itu. Terus gimana Bu? Seiring dengan waktu dan teknologi bahwa terpromosikan melalui media TV, media radio, dan lain-lain ya. Dan lain-lain apalagi sekarang. Sekarang ini media podcast namanya Bu. Iya. Oke. Nah, dari sanalah dan kami waktu itu punya motonya ingin meningkatkan gizi masyarakat. Oke. Ya. Dengan susu ini ya, Bu ya. Ya, dengan susu ini kita bisa intinya meningkatkan gizi anak-anak di sekolah. Sehingga kita terpikir kalau saya bikin yogurt nantinya dibikin es mambo. Oh, jadi kayak es mambo gitu ya? Supaya suka ya? Supaya terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah. Karena ternyata yogurt ini adalah konsumsinya kalangan menengah ke atas. Oke. Saya juga suka loh Bu. Saya suka loh yogurt Bu. Bapak mah udah sedikit ke atas gaulnya. Saya mah sedikit ke bawah Bu. Oh gitu. Jadi Ibu teh memproduksi yogurt, kemudian sampai Ibu ingin meningkatkan dan membuat kualitas yogurt lebih bagus. Iya. Terus ceritanya ketemu dengan peneliti Ibu Miski gimana Bu? Ya, karena saya itu dalam perjalanan usaha itu selalu kalau ada apa-apa langsung kita bicara acara-acara oleh pemerintah daerah terutama. Nah, di sini seperti Pak Diat ini kan ada info sampai waktu itu pelanggan yang setia itu adalah Pak Bupati waktu itu. Sehingga yang lainnya juga mengikuti. Akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini perkembangan saya bagus. Pertemuan dengan
peneliti ya. Peneliti dari Balai Beskar Pasca Panen Cimanggu itu. Kebetulan saya diundang dalam salah satu acara kementerian, ketemu dengan seorang ibu peneliti. Ya, beliau berbicara bahwa kami sedang mengembangkan starter yang dinamainya Biproyo. Oh gitu, jadi ketemu. Sebenarnya Bu Miski itu, saya kenal dengan Bu Miski ya, Bu. Manggilnya Bu Miski, dia seorang peneliti dan memang bergerak di bidang pasca panen, khususnya tentang produk-produk peternakan seperti susu sapi. Nah, waktu itu Ibu diajak untuk meneliti tentang starternya itu? Enggak, kita bukan diajak, tapi kita dipakai sebagai objek peneliti di sini. Jadi siap enggak katanya, kata beliau, siap enggak untuk mencoba ini? Ya kita karena ingin melangkah maju gitu. Lah saja gitu, siap. Jadi sebetulnya Ibu jadikan sebagai kerjasama kooperator. Jadi Ibu sebagai petani kooperator, karena Ibu udah punya usaha yogurt ya, ingin meningkatkan kualitas dan bisa bikin Biproyo ya, starter itu ya. Pengembangan Biproyo itu. Jadi Ibu diajak untuk bermitra kerjasama penelitiannya Ibu Miski ya, Balai Besar, Badan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen ya, dari Badan Litbang Pertanian. Wow, itu hebat Bu ya. Akhirnya Ibu berjalan, dan pada waktu itu Ibu seperti apa Bu melaksanakannya, mengerjakannya? Saya kerjakan sesuai dengan anjurannya. Bu Miski ya? Itu kan hanya serbuk. Diawali dengan pencampuran sekian. Ya akhirnya kalau kita hitung-hitung ya lebih penggunaannya nanti lebih menghemat lagi. Lebih hemat. Dan lebih bagus. Ketimbang yang mungkin Ibu pakai starter sebelumnya. Ya, karena yang saya banggakan ini starter dibuat di Indonesia. Di negeri sendiri. Yang buat oleh karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Wah, Ibu bangga sekali Bu ya? Sangat bangga, karena kebanggaan kami yaitu keberhasilan untuk dipercaya sebagai penelitian di sini. Wow, sebagai ya petani kooperator ya Bu ya? Wah, itu hebat loh Bu, itu jarang-jarang. Jadi kita juga memilih, kadang-kadang ada petani yang nggak mau diajak kerjasama, tapi Ibu karena selalu petani atau ibu rumah tangga yang berusaha di bidang hasil ternak, pasca panen, ingin maju. Iya, karena kita ingin maju dan ingin memajukan masyarakat. Wow, ini hebat Ibu. Mudah-mudahan Sobat Tani, ini saya ketemu dengan betul-betul petani, ibu rumah tangga yang memang dia berusaha dan selalu ingin selalu menghasilkan yang ingin berkualitas. Akhirnya bertemu dengan seorang peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Badan Litbang Pertanian, Ibu Miskia SPT MP. Wah, ini kalau Bu Miski lihat seneng nih Bu. Nanti seneng lihat. Nah, sekarang sampai saat ini Ibu produknya apa aja? Dari Biproyo tadi yang setelah starternya itu Bu. Setelah kami sukses melaksanakan starter Biproyo, alhamdulillah kita bisa mengembangkan lebih luas lagi. Untuk keturunan dari produk susu jadi yogurt. Yogurt kami sekarang sudah punya bolu yogurt. Bolu yogurt? Iya. Nanti ada nggak contohnya Bu kalau yogurt? Kalau yogurt mah ada, banyak ya. Nanti kita bisa lihatin ya ke pemirsa nanti, ya. Boleh nanti kita ke rumah produksi. Nah, jadi kemudian ada bolu, ada yogurt, ada apa lagi? Sekarang kefir. Itu yogurt goreng. Oh, yogurt goreng. Ada kefir. Ada yogurt goreng Ibu? Ada. Katanya saya dengar-dengar ada tadi Bu? Sekarang yang lagi ngetren itu cirengnya. Cirengnya ya. Tapi saya baru cireng susu. Tapi sebentar kalau sudah agak sepi cireng susu, mau saya angkat cireng yogurt. Wah, ini jadi pengen nyoba saya Bu. Ini sayangnya kita bulan puasa ya. Ya. Sayang tapi nggak disuguhin. Nanti bulan puasa pas beduk bisa dimakan dong ya. Bisa yogurtnya bisa dimakan. Bisa. Apalagi Bu selain itu? Tadi ada kefir juga saya lihat. Ada. Tapi banyak nggak? Produknya udah mulai bagus? Produknya kita itu terbatas. Terbatas ya, karena memang konsumennya juga memang. Konsumennya terbatas. Terus kita juga tidak
karena ruangan itu khusus yogurt, kita kefir tidak disatukan dengan Oh yogurt. iya, Ya, karena beda bakteri. Beda bakteri dan treatmentnya juga beda, Bu ya? Iya, beda. Wow. Ya. Untuk bahan baku produksi susunya di sini Ibu nggak susah? Nggak kesulitan. Kesulitan ya? Kita Di sini. megang 4 peternak. Di sini ya, Ya. udah langganan ya? Langganan. Dengan Karena kualitas susunya tentunya yang kalau tidak langganan, kualitas susu tidak terjamin. Oke, jadi memang Ibu udah langganan. Sobat Tani, jadi Ibu Yayat ini sudah bekerja sama dengan peternak-peternak yang ada di Sukabumi ini ya Bu ya. Dan ini emang tempatnya ya, dingin tempatnya. Sobat Tani, wah. Bu, ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu? Harapan Ibu ke depan seperti apa? Harapan saya ke depan, karena memang kalau saya ini legalitas payung hukumnya P4S. Oh iya, Dalam P4S tiap ya. tahun ini saya punya target kerjasama juga dengan BPP. BPP ya, di sini penyuluhnya juga udah ini. Minimal kita punya binaan 10 kelompok. Wow, ini Sobat Tani, ini adalah Bu Yayat ini juga mengelola P4S ya Bu ya? Ya. P4S Liseli. Ya. Kalau P4S itu Pusat Pelatihan Pedesaan Pertanian Pedesaan ya. Wah, P4S Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Wah, ini hebat sekali Bu P4S-nya. Kemudian ini juga teman-teman, jadi kalau mau belajar bisa langsung ke sini ya Bu ya? Bisa langsung di sini. Bisa langsung di sini. Kita punya ruangan ini bisa nampung 20 orangan. 20 bisa, orang ya. Itu bisa telepon kemana? Ke Ibu? Bisa telepon, bisa via email. Via bisa, email ya? Teleponnya bisa disebutkan Bu? Hafal? Hafal dong. Jadi Sobat Tani, kalau ada yang pelatihan di sini di P4S, bisa menghubungi Bu Yayat langsung ke P4 Liseli. Berapa nomornya Ibu? 0815 635 Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. 0815 635 20053 terakhirnya. Wah, Ibu Yayat yaitu P4S Liseli, dan juga bisa menghubungi Balai Besar Pasca Panen dulu Bu ya. Bisa. Balai Besar Pasca Panen kan teman-teman Sobat Tani udah tahu, atau juga bisa berhubungan langsung dengan penyuluhnya yang ada di sini. BPP Kecamatan Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Itu berdekatan banget nih. Saya lihat, saya udah pernah ke BPP-nya dan bisa langsung juga ke Ibu. Yayat, tadi kan Bu Yayat udah cerita banyak ya tentang Biproyo. Nah, Biproyo ini kelebihannya apa sih dibanding starter yang Bu Yayat sebelumnya? Tadi kan katanya bagus hasilnya. Maksudnya bagus tuh kelebihannya apa Bu Yayat? Kelebihan dari Biproyo bisa ditempatkan di suhu ruangan. Oh, di suhu ruangan. Ya, terus hasilnya lebih kental, aromanya lebih harum. Lebih wangi ya, lebih harum ya. Dan lebih gurih. Oh gitu. Ya. Jadi dia bisa taruh di suhu ruangan ya? Nggak usah harus di yang dingin atau yang apa. Jadi di suhu ruangan bisa. Di suhu ruangan bisa. Dia nggak mematikan bakterinya Bu ya? Enggak. Inkubasi ya, oke. Ya. Kemudian hasilnya juga harum ya, wanginya harum. Kemudian hasilnya lebih gurih. Lebih gurih. Dan kental. Kental. Weh, Sobat Tani, ternyata Biproyo itu kelebihannya ada 4 itu tadi. Jadi di suhu ruangan, bisa disimpan di suhu ruangan, kemudian juga hasilnya kental, dan aromanya juga harum, wangi, dan rasanya gurih. Tekstur lembut. Teksturnya lembut lagi ya? Oke. Mudah-mudahan Ibu, nanti Ibu bisa memberikan yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, dan UMKM juga bisa Bu ya langsung sini. Baik, Sobat Tani, demikian obrolan saya yang bermakna dengan Ibu Yayat Priati, yaitu mengelola P4S Liseli, dan produknya adalah yogurt dan lain-lain. Bisa ada bolu yogurt juga, dan sekarang banyak malah ada kefir juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap nanti dengarkan podcast ini dan dengarkan terus podcast Pesona Paspa. Salam pasca panen.